pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita ya, mari sekarang kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Untuk hari ini, kelas 4, kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sedangkan untuk kelas 5, hari ini kita akan belajar tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Nah, kemudian tujuan pembelajaran untuk kelas 4 dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu paragraf yang terdapat pada teks bacaan. Nah, nanti kalian berdiskusi mengidentifikasi apa gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya. Siap? Untuk kelas 5, kita tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat mengetahui apa saja alat-alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Nanti tugasnya mencocokkan alat gerak beserta fungsinya sama dengan cara berdiskusi ya. Sekarang kita langsung saja akan melihat video pembelajaran yang pertama untuk kelas 4 dulu ya, tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian nanti video untuk kelas 5 tentang alat gerak pada manusia dan hewan. Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks paragraf yang berperan sebagai kalimat utama atau sebagai inti dari paragraf. Nah, ia terletak pada awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Secara tersirat, gagasan pokok dapat diketahui apabila pembaca telah meringkas isi pokok suatu paragraf. Nah, untuk kelas 4, dari video tersebut dapat diketahui apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi intinya gagasan pokok itu adalah ide pokok yang terdapat dalam suatu paragraf ya. Ide pokok itu kalimat utama, bisa terdapat di awal paragraf, di akhir paragraf, ataupun di awal dan akhir paragraf. Kemudian untuk gagasan pendukung yaitu ide tambahan ya, kalimat penjelas dari kalimat utama. Nah, sekarang kita akan melihat video pembelajaran untuk kelas 5 tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Gambar tadi adalah gambar dari orang ataupun hewan yang sedang bergerak. Nah, untuk kelas 5, kesimpulan dari video tadi adalah bahwa gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan organ gerak. Apa itu fungsi organ gerak? Dengan organ gerak kita dapat berlari, berjalan, berenang, menggali ya. Nah, kemudian alat gerak itu dibedakan menjadi 2. Ada alat gerak pasif yaitu tulang dan alat gerak aktif yaitu otot. Betul. Sekarang kita akan langsung pada kegiatan inti ya, kelas 4 dan kelas 5 sama dibagi kelompok. Kegiatannya kita akan berdiskusi. Nah, semuanya kelas 4 dan kelas 5 akan Ibu bagikan teks bacaan yang berjudul Tubuh Kita Bisa Bergerak ya. Teksnya sama, hanya untuk kelas 4 tugasnya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian untuk kelas 5 nanti mencocokkan alat gerak dengan fungsinya. Sekarang baca teksnya secara seksama. Kalian identifikasi mana gagasan pokoknya, mana gagasan pendukungnya,
dari teks yang telah Ibu bagikan barusan. Ya, nanti perwakilan satu orang dari setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Siap? Siap kelas 4? Nah, sekarang untuk kelas 5 sama ya, kalian berdiskusi sudah dibagi 2 kelompok. Mengerjakan LKPD mengenal alat gerak hewan dan manusia beserta fungsinya. Nah, di sini ada nama alat-alat gerak pada hewan dan manusia. Kemudian di sini fungsinya. Caranya kalian harus mencocokkan alat gerak sesuai dengan fungsinya. Nanti ditarik garis ya, fungsi tulang apa, fungsi otot apa, sayap apa, sirip apa, dan selanjutnya. Kemudian nanti di sini ada 5 pertanyaan. Kalian harus menjawab dari 5 pertanyaan tersebut. Nah, setelah itu perwakilan dari setiap kelompok 1 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Siap kelas 5?